Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tia Khairunisa. Di sini kita akan membahas mengenai materi gangguan perilaku abnormal, yaitu gangguan skizofrenia. Nah, apa sih gangguan skizofrenia itu? Ada yang tahu? Oke. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa sih gangguan skizofrenia itu? Langsung saja kita bahas ya. Nah, gangguan skizofrenia itu merupakan gangguan-gangguan yang berat dengan ciri adanya gangguan dalam proses cara berpikir. Nah, istilah kata skizofrenia berasal dari bahasa Latin yang artinya terpecah dan prenta yang artinya pikiran. Gangguan-gangguan ini menyerang pada pikiran seseorang sehingga menyebabkan cara berpikir yang tidak sesuai dengan kenyataan, serta membingungkan karena di dalamnya terdapat teka-teki. Pada suatu saat, orang-orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini berpikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas dan memiliki pandangan yang sangat tepat terhadap realitas dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Pada saat yang lain, pikiran dan kata-kata mereka terbalik-balik. Mereka kehilangan sentuhan dengan realita dan mereka tidak mampu memelihara diri sendiri, bahkan dalam banyak cara yang mendasar. Hal tersebut seringkali menimbulkan rasa takut, kesalahpahaman, dan penghukuman bukannya simpati ataupun perhatian. Gangguan skizofrenia tersebut menyerang jati diri seorang, memutuskan hubungan yang erat antara pemikiran dan perasaan, serta mengisinya dengan persepsi yang terganggu, ide yang salah, dan konsepsi yang tidak logis. Nah, jadi gangguan skizofrenia itu mengganggu pikiran seseorang sehingga orang yang mengalami gangguan skizofrenia ini tidak bisa membedakan mana realita dan mana halusinasi, karena keduanya itu saling berhubungan karena cara berpikirnya itu yang terganggu. Teman-teman, sebenarnya skizofrenia itu ada beberapa tipe loh. Yang pertama, paranoid, kedua, katatonik, ketiga, hebeplenik, keempat, simplek, dan yang terakhir, laten. Nah, contoh dari paranoid yaitu seperti curiga, bermusuhan, dan garang. Kemudian yang kedua, katatonik, contohnya seperti patung, tidak mau makan, dan tidak mau minum. Lalu yang ketiga, hebeplenik, contohnya anak kecil atau seperti anak kecil, kemudian merengek-rengek dan meminta-minta. Lalu yang keempat, skizofrenia jenis simplek atau tipe simplek, seperti gelandangan, jalan terus, dan keluyuran. Nah, lalu tipe yang terakhir yaitu tipe laten, seperti autistik atau maaf seperti gembel ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam ciri-ciri utama gangguan skizofrenia. Yang pertama ada pikiran dan pembicaraan, kedua isi pikiran, yang ketiga bentuk pikiran, yang keempat pemusatan perhatian, yang kelima gerakan mata, keenam event related potensial atau gelombang otak, lalu yang ketujuh persepsi, kedelapan emosi, dan yang terakhir ada beberapa jenis daya lainnya. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu mengenai penyebab munculnya gangguan skizofrenia, yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, faktor biologis, seperti faktor keturunan atau herediter, faktor biokimia, faktor faal, dan anatomi syaraf. Yang kedua, faktor psikososial. Nah, yang dimana ada kerawanan herediter, kedua, trauma dalam psikologis, hubungan orang tua anak yang patogenik, dan yang terakhir, interaksi dalam keluarga. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu kesalahan belajar, yaitu tidak dapat tepat mempelajari yang benar,
dan tepat mempelajari yang tidak benar. Nah, dalam hal ini, penderita mempelajari dengan baik perilaku orang-orang skizofrenia atau mempelajari perilaku yang baik dengan cara yang tidak baik. Lalu faktor yang keempat ada peran-peran sosial. Nah, maksudnya tidak adanya pegangan mengenai siapa yang di sekitarnya yang dapat atau patut dijadikan panutan. Kemudian ia mengikuti kebiasaan kedua orang tuanya yang bertentangan sehingga menimbulkan stres kehidupan yang obsesif dan kompensasi. Nah, kita masuk ke faktor yang kelima yaitu faktor psikologis. Nah, salah satu penyebab gangguan skizofrenia adalah stres. Nah, model stres diatesis berpendapat bahwa kombinasi dari disposisi biogenetik dan stres dapat menyebabkan skizofrenia. Istilah diatesis berarti kerentanan fisik atau predisposisi terhadap gangguan tertentu. Artinya, sebuah komposisi genetika yang memiliki cacat mungkin menyebabkan skizofrenia hanya bila individu hidup dalam lingkungan yang membuat stres. Pentingnya dukungan keluarga dalam penanganan skizofrenia. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor sosiokultural. Nah, individu yang hidup di lingkungan miskin lebih mungkin untuk mengembangkan skizofrenia dibandingkan dengan individu yang memiliki sosiokultural yang tinggi. Karena bentuk stres tersebut, karena ketika individu hidup dalam lingkungan yang membuat stres atau lingkungan yang miskin, maka lebih mungkin untuk mengembangkan skizofrenia dibandingkan dengan individu yang memiliki sosiokultural yang tinggi. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.